Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bagi tips sederhana aja. Ini nggak akan panjang videonya. Tips sederhana gimana manajemen waktu, yaitu mencatat. Jadi alhamdulillah saya banyak yang nanya nih, Kang ini gimana manajemen waktunya? Jadi saya tuh ada 3 PT teman-teman, ada 3 perusahaan punya saya, ya kecil-kecil sih, nggak gede-gede amat, orangnya juga dikit. Terus saya juga bikin konten YouTube, alhamdulillah sudah kayaknya 4 tahun nggak putus hari satu publish. Lalu saya juga ngasuh ngasuh komunitas, ini komunitas namanya MBGR. MBGR ini komunitas Zoom, sebetulnya diawali dengan Zoom tiap Jumat kita Zoom, dan per video ini dibuat itu udah 133 pekan. 133 pekan, 133 Jumat, 133 Zoom, dan juga kalau yang di Bandung ada meeting bulanan ya, ada apa ya, ada ngumpul bulanan lah, ngumpul bulanan. Yang mau kaos kayak gini cek di keranjang di bawah ya. Ini insya Allah itu support saya, jadinya saya semangat untuk ngasuh si MBGR ini, ngasuh dalam tanda kutip. Terus belum lagi gara-gara YouTube ini saya juga dapat beberapa orang yang mau rela bayar saya untuk konsultasi, untuk kebanyakan konsultasi, konsultasi sama bedah toko, dua itu. Kalau ngelola ikan saya nggak nerima ya, mohon maaf. Terus nganter anak, jemput anak, apalagi ya. Terus main bola, terus apalagi olahraga dan sebagainya. Jadi saya tuh emang sibuk banget, sibuk banget. Itu realnya saya, dan tips dari saya bagaimana manajemen waktunya nih kelewat ya. Simple sebetulnya. Ini dari sekian banyak tips manajemen waktu, saya mau ngasih yang satu yang terpenting, yaitu mencatat. Kalau bagi saya mencatat tuh literally mencatat di kertas nih kayak gini nih. Ini di kertas kayak gini. Jadi kadang kita tuh merasa, aduh semrawut di otak itu. Jadi kadang tuh kita merasa sibuk tapi nggak produktif. Karena biasanya yang hal seperti itu yang saya baca dari buku dan saya sudah praktekkan adalah karena kita nggak jelas, kita nggak clear apa yang harus dilakukan, kita nggak tahu target hari ini apa saja yang harus dilakukan, mana yang penting, dan memilah mana yang penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Itu simpelnya ya, kuadran kuadran prioritas. Yang intinya sebetulnya mencatat aja, terserah teman-teman. Kalau saya biasanya mencatat tuh langsung membagi tiap kertas kosong. Saya ini kertas A5. Saya punya kertas A5 satu segini banyak. Jadi saya sukanya format A5, lebih hemat dan lebih ringkas saja dibawa kemana-mana. Ini saya langsung membagi menjadi 6 kuadran. 6 kuadran yang saya tulis apa saja yang ada di otak saya tulis dulu. Dan biasanya saya lakukan sebelum memulai hari. Tulis semuanya yang ada di otak. Apakah tentang ini, hari ini jemput anak, hari ini ada ini, hari ini ada ini, oh besok ini, semua yang ada di otak itu tulis dulu. Jadi beban mengingatnya saya buang atau saya bebankan kepada kertas daripada ke otak. Kalau ke otak jadinya memang pusing, jadinya overwhelming, dan kadang kita jadi nantilah, santai dulu lah, pusing, terlalu capek dan sebagainya, jadinya nggak produktif. Tapi kalau sudah dicatat, beban mengingatnya ada di kertas ini. Jadi kita mencatat dan tinggal melaksanakan apa yang kita catat, alias do your plan, plan your work and work your plan. Itu tips yang menurut saya simple banget, tapi cukup membuat manajemen waktu kita at least lebih terarah. Oke? Dan eskalasinya itu panjang banget teman-teman, bisa ke tadi ya, memilah prioritas. Terus kalau saya biasanya ngasih ini nih, kelihatan nggak ya? Ini ada apa? Ada dalam kurung ini, yaitu estimasi ngerjain itu berapa menit dan lain sebagainya. Dan saya selalu pakai pulpen yang kayak gini teman-teman, yang beda beda warna. Jadi bisa memilah, ya bisa coloring aja untuk highlight mana yang sangat penting, mana ya enak aja kalau pakai pulpen yang beda warna kayak gini. Jadi itu tips dari saya, adalah mencatat di kertas. Kalau teman-teman kalau nggak nyaman di kertas ya udah, mungkin di tablet, di HP dan sebagainya. Menurut saya tetap yang terpenting adalah memindahkan beban otak untuk mengingat ke suatu media, entah di laptop, entah di komputer, entah di kertas. Kalau saya masih nyaman pakai kertas, karena ketika to-do list yang satu udah selesai tuh, nyoretnya tuh nikmat banget teman-teman. Nyoretnya atau nyentangnya tuh nikmat banget kalau ketika salah satu udah selesai. Apalagi kalau di hari itu ketika saya mau pulang atau ketika saya mau menutup hari atau mau tidur, semuanya sudah tercoret tuh, nikmatnya luar biasa. Itu tips dari saya. Itu aja teman-teman, tips singkat ini. Sekali lagi, yang mau beli kaos kayak gini untuk support saya untuk ngasuh terus MBGR, alias ya komunitas seller orang ini, tolong cek keranjang di bawah, langsung check out aja. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.